Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi fikih dan usul fikih ini mengawali materi atau pembelajaran kita mengenai kaidah usul fikih yang akan saya sampaikan pada video berikutnya, video setelah ini. Jadi awalnya dari sini dulu ya, memahami fikih dan usul fikih. Nah, apa itu fikih? Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat suatu perbuatan yang diambil dari dalil yang sudah detail atau dalil yang sudah rinci atau sudah jelas. Maksudnya sudah jelas itu adalah keterangannya sudah jelas. Nah, misalnya begini, hukum saya menjelaskan hukum syariat suatu perbuatan. Misalnya mengambil handphone punya orang lain. Nah, istilah kita itu apa? Mencuri ya. Nah, itu bagaimana hukumnya berdasarkan dalil. Ini contoh yang saya anggap mudah itu seperti itu ya. Dalil yang dimaksud adalah dalil empat sumber ini ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, saya sebelum menerangkan satu persatu, jadi ya, ini bermula dari Al-Quran itu sendiri. Jadi diambil dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu mengandung metodologi ya dalam istilah saya ya. Seperti saya tampilkan di sini. Metodologi yang dimaksud itu ya, bersumber dari Quran surat An-Nisa ayat 59 ya. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Penjelasan orang yang beriman itu ada di ayat awal Al-Baqarah itu ya. Taatilah Allah. Nah, maksudnya taatilah Allah itu adalah Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana? Di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sumber hukum pertama adalah Al-Qur'an, taatilah Allah. Dan taatilah Rasul. Rasul itu sunnah ya. Rasul itu sunnah. Berarti yang kedua itu adalah sunnah. Dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu gitu ya. Nah, ulil amri itu maksudnya adalah ijma tadi. Maksudnya ijma. Orang yang punya kekuasaan di sini bisa bermakna orang yang memiliki ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian diterangkan juga, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya ada masalah hilafiyah, ya tidak sepakat tentang hukum suatu perbuatan, maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya kembali pada sumber hukum pertamanya yaitu Al-Quran dan Rasul, kemudian ke sunnah. Jadi kembali lagi hasil ya pemikiran itu kembali lagi pada Al-Quran dan sunnah. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini kalau dari sisi sains ini sebetulnya adalah metodologi ya. Nah, kemudian kita pahami Al-Quran ya. Kita pahami pelan-pelan. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bahwa Rasul itu bahwasanya dia adalah utusan Allah sebagai undang-undang. Jadi Al-Quran itu sebagai undang-undang sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai sarana pendekatan seorang hamba kepada Tuhannya sekaligus sebagai ibadah bila dibaca. Nah, ini bedanya Al-Quran dengan buku yang ditulis oleh manusia. Meskipun kita tidak memahami ya arti atau makna daripada ayat yang ada dalam Al-Quran, tapi kita itu sedang membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Al-Quran itu adalah wahyu.
Jadi itulah bedanya membaca Al-Quran dengan buku. Jadi meskipun tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, itu adalah ibadah yang sangat bernilai. Nah, jadi Nabi Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan dan menyampaikannya kepada umat, ya, itu yang disebut juga dengan hadis, ya, yaitu ilham yang diturunkan Allah berupa makna atau pengertian, sedangkan lafalnya atau pengucapannya dari Rasul. Ya, ABCD-nya itu dari Rasul. Karena Rasul harus menyampaikan sesuatu yang dipahami ya dengan bahasa umat ya saat itu yang hidup di zaman Rasul. Nah, Al-Quran adalah hujah. Hujah itu adalah petunjuk ya bagi umat manusia, dan bahwa hukum yang dikandungnya itu adalah undang-undang yang harus ditaati. Karena Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang pasti dan tidak diragukan kebenarannya. Al-Quran terdiri dari 6.000 ayat yang diturunkan selama 23 tahun ya. Isinya diungkapkan dalam berbagai macam bentuk kalimat dan tata bahasa. Mengandung pokok bahasan yang bermacam-macam, akidah, akhlak, dan hukum. Menetapkan beberapa fenomena alam, ya, menjelaskan beberapa fenomena alam, sosial, dan psikologi. Al-Quran konsisten atau tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Ya, tidak ada yang bentrokan makna ya. Al-Quran memberitakan tentang terjadinya peristiwa di masa mendatang yang tidak seorang pun mengetahuinya. Nah, ini sengaja saya tampilkan dari buku Abdullah Wahab Khalaf ya, untuk dengan contoh ini ya, contoh Quran surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap bagaimana hebatnya Al-Quran, bagaimana hebatnya Rasul yang menerima mukjizat Al-Quran itu. Nah, ini mari kita lihat ya. Ini Quran surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gulibatir Rum. Nah, Rum ini Roma ya, bangsa Roma telah dikalahkan. Oke. Fi adnal aradi wahum mim ba'di ghalibihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang ya. Kemudian fi bid'i sinina lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dalam beberapa tahun lagi ya, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, saya tidak akan membahas lebih dalam ya sejarah peperangan Romawi itu, tapi teman-teman bisa bayangkan kalau sekarang kan berita itu update karena ada media sosial. Ya, dulu belum ada lah, belum ada internet, belum ada WhatsApp. Bayangkan, nah ini Mekah ya, di mana Rasul tinggal. Ini jaraknya ke Roma di Itali. Jauh sekali ya. Jadi saat itu seandainya saya ada di sana, itu akan takjub gitu. Dari mana Rasulullah memiliki informasi ya mengenai kekalahan Romawi, dan itu dibuktikan kan, ada artefaknya, kemudian hari ada di artefaknya, ada ceritanya begitu ya. Itu dari mana informasinya? Tentu orang akan aneh, akan takjub ya. Ya, orang yang beriman ya akan meyakini bahwa itulah mukjizat pengetahuan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh saja bahwa Al-Quran itu memberitakan tentang terjadinya peristiwa di masa yang akan datang yang tidak seorang pun bisa mengetahuinya. Nah, kemudian jenis hukum dalam Al-Quran sebagaimana saya
terangkan pada video sebelumnya ya. Itu ada akidah, kemudian ini mohon maaf di luar ada orang yang memanaskan motor. Sebetulnya ini video ini sudah saya buat dari pagi hari ya, tapi di luar tuh banyak anak-anak yang bermain, kemudian ada tetangga yang manasin mobil, manasin motor. Sementara kamar saya belum pakai peredam nih ya. Nah, saya teruskan lagi. Ada beberapa jenis hukum dalam Al-Quran, yaitu akidah, akhlak, kemudian perbuatan. Nah, perbuatan itu saya jelaskan juga minggu lalu pada video sebelumnya. Ya, perbuatan itu terdiri dari dua, ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian muamalah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Ya, muamalah itu saya bacakan lagi materi minggu lalu. Itu ada ahwalul sahsiyah, ada mahduniyah, ada jinayah. Ya, pada video sebelumnya saya salah, itu saya dikritik oleh dosen syariah, saya menulis jinayah. Yang benar itu adalah jinayah. Kemudian ada murafi'at, kemudian ada dusturiyah, dauliyah, dan iktisodiyah. Nah, saya menampilkan ini untuk menjelaskan hubungan antara ilmu ekonomi dengan pembahasan usul fikih. Nah, kemudian ini penting juga, petunjuk dalam Al-Quran itu ada yang bersifat pasti atau jelas atau tidak memerlukan keterangan tambahan, ya, serta ada yang bersifat dugaan, multitafsir atau zoni. Nah, ini yang butuh kepintaran tertentu. Yang qot'i ini ya, saya tampilkan contohnya seperti ini ya. Saya kutip dari Al-Quran ya. Saya bacakan terjemahannya saja. Dan bagianmu suami-suami, ya, ini ayat ini menceritakan mengenai jika seorang suami ditinggal oleh istrinya, ya. Jika seorang suami ditinggal oleh istrinya. Dan bagimu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jadi kalau istri punya harta benda, maka suami itu memperoleh seperduanya. Nah, seperdua ini jelas ya. Seperdua ini jelas, bisa diartikan setengahnya, bisa diartikan separohnya ya. Ini tidak multitafsir gitu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Nah, ini contoh petunjuk Al-Quran yang bersifat pasti, jelas atau qot'i. Nah, kemudian yang bersifat dugaan. Nah, ini saya ambil contoh ini ya. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ya, keduanya di sini laki-laki dan perempuan kan. Sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, ketika potonglah tangan. Nah, tangan itu kan ada dua ya. Nah, ini membuka lagi pertanyaan, tangan yang kiri atau tangan yang kanan. Nah, kemudian seandainya tangan yang kanan misalnya, apakah yang dipotong itu sampai dengan pergelangan tangan ini ya, atau yang dipotong itu sampai bahu? Nah, ini kan membuka pertanyaan. Ayat yang membuka pertanyaan itu ya, yang memerlukan keterangan tambahan itu disebut dengan zoni. Nah, itu petunjuk ayat di dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah itu ringkasnya seperti itu, ucapan atau takririyah, perbuatan atau fi'liyah, atau pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnah yang berbentuk fi'liyah itu contohnya adalah ibadah sholat, ya, ibadah haji, itu dilihat dari perbuatan atau dilihat dari perilaku Rasulullah ya.
Nah, sementara yang berbentuk ucapan atau takririyah yaitu yang bisa kita baca di dalam hadis ya. Nah, berikutnya ada ijma ya. Berikutnya ada ijma. Dalil yang ketiga adalah ijma. Nah, ijma adalah menurut ulama usul fikih kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ijma itu muncul setelah Rasul wafat. Nah, kita nanti akan mendalami di situ. Jadi begini, ketika Rasul masih hidup, ya, hal-hal yang tidak dipahami umat, hal-hal yang tidak dipahami sahabat, ya, Umar, ya, Abu Bakar, Sayyidina Ali, itu langsung bertanya kepada Rasul. Tapi setelah Rasul meninggal, ya, fase berikutnya adalah umat masih bisa bertanya kepada para sahabat, ya, masih bisa bertanya pada para sahabat. Sahabat apa namanya dianggap yang lebih dekat dengan Rasul ya. Gitu. Nah setelah para sahabat itu meninggal, umat bertanya kepada siapa lagi? Nah disinilah ya munculnya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih ya kemudian berdasarkan para ilmuwan. Nah, para ilmuwan itu salah satunya dengan istilah mujtahid. Nah, gitu kan, yang punya ilmu tentang Islam. Nah, jadi keterangan-keterangan mengenai hukum suatu perbuatan setelah ya para sahabat tiada itu maka apa namanya keterangannya atau penjelasannya bersumber pada ijma. Nah, ijma itu dinilai sah jika terdapat beberapa mujtahid. Jadi tidak hanya satu pemikir, tapi beberapa pemikir. Kemudian dilakukan oleh seluruh mujtahid muslim tanpa melihat asal negara, kebangsaan, atau kelompoknya. Kemudian kesepakatan mujtahid itu dilakukan setelah dialog atau musyawarah antar mujtahid. Kemudian kesepakatan tidak berdasarkan suara mayoritas ya. Ya, jadi menetapkan satu hukum syariat suatu perbuatan itu tidak berdasarkan pada suara mayoritas. Nah, itu sepintas ada satu lagi kias ya. Kias itu adalah dalil yang dirumuskan berdasarkan ilat hukum. Nah, ini nanti pada video berikutnya akan saya jelaskan mengenai ilat itu. Jadi kias itu didasarkan pada ilat hukum. Nah, rumusan ini timbul karena ada perkembangan peradaban yang menciptakan istilah saya itu adalah jarak definisi. Pengertian masa lampau dengan pengertian sekarang ya. Waktu itu saya contohkan, kalau dulu kuda adalah kendaraan, onta adalah kendaraan. Nah, sekarang mobil gitu. Mobil ya aksaranya itu sudah beda, ya bentuknya saja sudah beda gitu. Tapi sama-sama kendaraan. Jadi penjelasan tentang kendaraan yang kita pakai sekarang mobil motor itu ilatnya adalah pada zaman dahulu itu misalnya onta atau kuda gitu. Nah, ini contoh saja ya. Nanti pada materi berikutnya akan saya dalami. Nah, kemudian lari pada usul fikih ya, lari pada usul fikih. Nah, usul fikih itu tumbuh pada abad kedua Hijriyah. Jadi satu abad itu kan 100 tahun. Berarti berkembang 200 tahun setelah Rasul dan umatnya waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti ya 2 abad setelah itu ya. Nah, ini saya membuat ringkasan. Jadi untuk menampilkan perkembangannya ya. Ada usul fikih yang apa namanya secara metodologi itu logis, rasional dan empiris. Nah, ini menurut keterangan bersumber dari mazhab Syafi'i dan Maliki. Nah, yang mengikuti mazhab Syafi'i dan Maliki ya, yang pertama adalah Abu Yusuf ya. Beliau menghimpun kaidah yang tersebar ke dalam satu kitab tersendiri. Jadi yang tadinya masih berserakan kaidah itu kemudian beliau tuliskan.
Nah, kemudian Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Nah, ini adalah orang yang pertama kali membukukan kaidah ilmu usul fikih disertai pembahasannya secara sistematis yang didukung dengan keterangan dan metode penelitian. Kemudian ada Abu Hamid Al-Ghazali atau kita menyebutnya Imam Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505 Hijriah, jadi 5 abad setelah Hijriah. Menulis buku berjudul Al-Mustasfa. Kemudian Abu Hasan Al-Amidi Al-Syafi'i wafat tahun 631 Hijriah. Kemudian beliau membuat buku Al-Ahkam. Kemudian Al-Baidawi Al-Syafi'i wafat 685 Hijriah menulis buku Al-Minhaj. Abu Hamid Al-Ghazali, ini sudah ada, maaf nih tulis lagi. Kemudian menurut Abdullah Wahab Halam, nah Syarah Al-Asnawi adalah buku yang berisi penjelasan dan komentar terbaik pada masa ini ya. Nah, kemudian ada juga usul fikih yang concern dengan penjabaran atau penjelasan usul fikih pada masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah itulah masalah-masalah yang belum disepakati. Antar mujtahid itu masih ada perbedaan pendapat. Nah, para mujtahid pada yang concern dengan masalah khilafiyah adalah Abu Zaid, ya, wafat tahun 430 Hijriah. Kemudian Fahrul Islam Al-Bazdawi, ya, wafat tahun 430 Hijriah. Nah, ini mereka berdua menulis kitab atau buku, ya, usul namanya, usul. Kemudian Al-Manar itu adalah buku yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Asnaf Al-Hafidz Al-Nasafi, wafat 790 Hijriah. Kemudian buku Miskatul Anwar adalah buku yang berisi penjelasan dan komentar terbaik ya mengenai masalah usul fikih pada masalah-masalah khilafiyah. Oke. Nah, kemudian berkembang juga ilmu usul fikih itu yang menggabungkan sebut saja dua mazhab ini ya. Nah, itu tertulis pada buku Badi'un Nizam yang ditulis oleh Muzaffaruddin Al-Baghdadi Al-Hanafi. Nah, beliau wafat pada tahun 694 Hijriah. Kemudian buku Al-Taudih li Sadris Syariah dan Al-Tahrir yang ditulis oleh Kamal bin Hamam. Kemudian buku Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Ibnus Subuki. Nah, jadi tiga buku ini menggabungkan dua metodologi ini. Nah, kemudian berkembang lagi pada tahun 1250 Hijriah ya. Di sana pada tahun itu ada buku Irsyadul Fuhu ila Tahqiqil Haqi. Nah, ini buku usul fikih ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Kemudian buku Usulul Fikih ditulis oleh almarhum Syekh Muhammad Abdurrahman Idul Mihlawi yang wafat tahun 1920 Hijriah. Ya. Ini sepertinya salah deh. Ya, ini pada buku Abdul Wahab Halab, ini penerjemahnya Pustaka Amani Jakarta ya. Yang menerjemahkannya itu adalah Faiz El-Mutakim, sarjana agama. Editornya Dr. Andes A. Ma'ruf Asrori. Nah, di sini mereka menerjemahkannya wafat tahun 1920 Hijriah. Nah, sementara sekarang itu kan 1400 1400 Hijriah ya, 1440 Hijriah. Nah, ini mungkin Masehi sepertinya. Nanti saya teliti lagi ya, teman-teman ya. Ini sepertinya ini adalah 1920 Masehi ini ya. Tapi nanti saya teliti lagi nih dari buku ini.
Ya, karena saya punya terjemahan lagi, ada terjemahan satu lagi. Nanti saya cek di buku itu. Ini bisa jadi bahan diskusi juga ya. Nah, itulah mengenai pengantar mengenai kaidah usul fikih yang kita awali dari memahami dulu fikih dan usul fikih. Tadi saya menjelaskan dalil yang digunakan ya di dalam usul fikih. Karena nanti kaidah usul fikih itu persoalan ekonomi muamalah ya. Kita akan menggunakan ilmu usul fikih. Nah, sementara untuk pengantar terhadap kaidah usul fikih saya cukupkan sekian. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, kritik, saran silakan tulis di komentar ya atau pada forum di kuliah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.